Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Moga-moga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga sampai semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan sampai Mbak, amin ya robbal alamin. Besok tahun baru, Mbak-mbak jangan lupa selepas maghrib ataupun mungkin selepas isya lah, jangan lupa doa akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Moga-moga tahun 2025 kuwi lebih baik daripada tahun 2024, Mbak. Jangan lupa doa akhir tahun dan awal tahun. Terus ojo lali kalau bisa tanggal siji kuwi puasa Rajab kalau bisa, tapi kalau mbak-mbak mungkin nggak bisa, nggak apa-apa, bagi yang mampu berpuasa saja, oke? Nah, kali ini kita bakal membahas kasus, Mbak. Iki kasus adik kita yang baru bekerja 2 minggu di tempat majikane. Dia mengalami pemutusan kontrak kerja secara intermittent. Jadi silahkan disimak kasusnya temennya kita atau adik kita ini. Kenapa kok sampai dia bisa diintermit oleh majikan nih? Gak usah lama-lama, gak usah basa-basi. Silakan ditonton video nih sampai habis hanya di channel ini. Oke kan kawan, kita langsung saja cerita nih. Panggil aja nama Niki Mbak A. Mbak A iki dulu pernah memiliki pengalaman 3 tahun bekerja di Malaysia. Dan kemudian Mbak E iki pindah bekerja ke negara Hong Kong. Padahal ibunya dia iki pernah memiliki pengalaman kerja di Taiwan selama 2 tahun. Tapi entah kenapa si Mbak A iki nggak pengen kerja ke Taiwan seperti ibunya dia. Tapi dia memilih bekerja di negara Hong Kong, Mbak. Setelah dia ke PT daerah Blitar sana, dia menunggu majikan baru kemudian turun visa kui sekitaran setengah tahun. Dan kemudian Mbak E iki sudah turun visa, berangkatlah dia ke negara Hong Kong. Sampai di negara Hong Kong dia selama 2 hari iki di agensi, kemudian diambil oleh majikannya. Di tempat majikan Mbak E iki pertama jaga anak yang umurnya 1 tahun, kemudian di situ ada Bobo, kemudian ada Singsang dan juga ada Dadai. Jadi majikannya ini ada 4 orang. Kalau di total seluruh orang di tempat majikan kui 5 sekalian sama Mbak E. Awalnya sehari 2 hari Mbak E tidurnya cukup kawan-kawan. Tidurnya cukup, makannya cukup. Lambat laun tiba-tiba Mbak E iki hari ketiga, hari keempat kui tidurnya nggak teratur kan kawan. Yang tadinya jam 11 dia bisa tidur, kemudian 3 hari ke depan iki baru tidur jam 1, jam 2. Nanti disuruh bangun jam 6, disuruh bangun jam 7 sama Mbak. Pokoknya prinsipnya Mbak bangun, ceceku sudah harus pegang lap, harus pegang pel-pelan. Jadi tidak boleh si cecenya iki lambat bangun. Dan kemudian cecenya iki selepas bangun jam 6, jam 7 nanti tidurnya jam 1, jam 2an malam. Dan dia nonstop kerja dari pagi sampai malam. Ini nonstop, Mbak. Karena bobonya Mbak iki selalu memantau gerak-gerik si Mbak iki. Dan tidak hanya tidurnya yang kurang, artinya 24 jam dia itu harus rela dipanggil sewaktu-waktu oleh bubunya. Padahal si Dadaine sama Singsange gue selalu bilang sama si Mbak E, udah kamu tidur aja, nggak usah kamu dengerin emakku, nggak usah kamu dengerin dia, kamu tidur aja, kamu nggak usah dengerin bubu, kamu tidur aja. Tapi lagi-lagi kalau majikannya kuwi nggak ada, maka Mbak Eki selalu nyuruh ini. Jadi ada aja Mbak suruhan bobo niki. Jadi
Mbak Eki karena tidurnya kurang, kemudian makannya kurang, akhirnya Mbak Eki hanya bertahan 2 minggu saja. Karena selepas 2 minggu dia kerja di situ, Mbak Eki sering sekali mengalami pingsan, Mbak, karena kekurangan tidur lagi. Karena Mbak Eki sering pingsan, akhirnya majikan Iki wis nggak mau sama Mbak Eki, kemudian mengembalikan Mbak Eki ke agensi. Kemudian agensi iki memulangkan Mbak E ke kampung halaman. Padahal Mbak Eki belum selesai 1 bulan kan kawan. Jadi di dalam kasus iki Mbak Eki cerita kalau dia iki benar-benar kapok bekerja di negara Hong Kong karena kondisi dia kerja yang nonstop 24 jam tadi, dan dia iki sering sekali mengalami bentakan dari bobonya, marahan dari bobonya, pokoknya semuanya harus bersih, tidak boleh istirahat. Jadi Mbak Iki cerewet banget kan kawan, pokoknya semuanya harus serba perfect. Karena perkara itulah Mbak Iki udah nggak mau lagi bekerja ke negara Hong Kong. Artinya dia kapok lah kerja di negara Hong Kong dengan majikan yang super double jahat banget. Seperti itu kisah dan keluh kesah si Mbak A ini yang hanya bertahan selama 2 minggu saja di negara Hong Kong. Mungkin kasus-kasus seperti ini banyak sekali dialami oleh adik-adik kita, mbak-mbak kita, ibu-ibu yang dimana baru bekerja di negara Hong Kong, ki kondisi ini pertama kali nggak ngerti bahasa, nggak ngerti aturan, kemudian disetreng habis-habisan oleh majikannya, oleh bobonya, oleh mbahnya, oleh kungkungnya, bahkan oleh anak jagaannya. Dan dia iki manut, Mbak. Manut, tidak melakukan perlawanan, tidak membantah. Intinya yang dia inginkan adalah kerja-kerja. Padahal tujuan mereka kui benar-benar melakukan atau memeras tenaga sampean habis-habisan, kemudian sampean tidak bisa bertahan, sampean hanya bertahan 2 bulan 3 bulan, kemudian nanti dipulangkan ke agensi, maka agensi bakal mengembalikan uang majikannya itu, kemudian dia bisa ganti seenaknya aja CC yang baru. Jadi majikan seperti ini jangan sampai biarkan, Mbak, karena ketika sampai biarkan nanti gari tuman. Jadi penting sekali yang namanya melawan. Kalau Anda melawan majikan dengan bahasa sampean dan kemudian sampean paham nih mengenai aturan-aturan undang-undang di negara Hong Kong mengenai jam tidur, kemudian makan yang wajib diberikan kepada CC-nya. Jadi makanan yang layak itu tertera di kontrak kerja, Mbak. Jadi sampean kalau tidak mendapatkan makanan yang layak, sampean bisa protes ke majikan Anda. Jangan sampai Anda diem-diem nggak tahu tentang undang-undang, membuat majikan semakin sewena-wena, ujung-ujungnya sampean dipulangkan. Ketika sampai melakukan perlawanan untuk meminta uang makan, tidur yang cukup, siapa tahu majikan Anda kuiki lebih respect sama sampean daripada sampean diem nanti dipulangkan. Kalaupun sampean sudah melawan nih, kemudian sampean dipulangkan, itu nggak masalah, Mbak. Yang penting sampean jangan sampai ditindas, jangan sampai sampean pulang kui membawa penyakit karena kurang tidur tadi. Sama seperti si Mbak A tadi yang kita bahas, kekurangan tidur akhirnya pingsan berkali-kali tempat majikan. Karena apa? Kurang tidur, makanan nih kurang cukup, kemudian dia harus kerja 24 jam nonstop. Apa enggak gila kui majikan nih? Jadi sampai apa sih bedanya ketika kamu tidak melawan dan melawan sama aja kamu bakal diputus kontrak. Jadi mending kamu melawan, tapi dengan satu syarat, sampean harus pandai bahasa. Buat adik-adik yang pengen bekerja ke luar negeri, minimal lah iso bahasa Inggris, bahasa-bahasa perintah, bahasa-bahasa barang di sekitar dapur. Sampean harus paham. Sewaktu-waktu kalau sampean paham, majikan bisa menggunakan bahasa Inggris ke sampean. Ketika sampean nggak begitu paham kantonis. Jadi sampean juga harus mengetahui undang-undang ketenaga kerjaan. Dan kawan-kawan kalau
kira-kira pengen tahu nih tentang undang-undang ketenagakerjaan, channel ini selalu membahas tentang masalah undang-undang ketenagakerjaan. Bahkan di TikTok pun Ki juga menjawab pertanyaan Anda tentang undang-undang ketenagakerjaan. Jadi nanti bakal aku share tentang masalah undang-undang ketenagakerjaan, pengetahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan buat sampean-sampean yang baru bekerja di negara Hong Kong. Dan jangan lupa kalau sampean Niki mau pulang, rekod buruk majikan Anda yang telah melakukan sewenang-wenang terhadap Anda. Jadi jangan sampai Anda kui mendiamkan kasus Anda kemudian terima. Ketika sampean terima, alhasil takute majikan bakal sewena-wena dengan CC yang lain juga. Semoga dengan ada pembahasan ini bermanfaat buat mbak-mbak. Dan hari ini di Indonesia aku bakal tahunan baru, yaitu bakal bakar-bakaran dengan keluargaku. Begitu juga buat mbak-mbak semuanya, siapa tahu yang di Hong Kong kui bakar-bakaran di pantai ataupun di hutan-hutan yang diperbolehkan untuk bakar-bakaran. Intinya tahun baru jangan lupa mbak-mbak semuanya kui merenungkan sejenak, kemudian kira-kira target untuk tahun 2025 kui apa, silakan ditulis dan terus untuk berusaha untuk mencapai target itu. Karena dulu kalau aku waktu di Hong Kong pasti ada target tahun depan tuh harus bagaimana sih, tahun depan doaku harus bagaimana sih. Yuk mari kita terus berjuang untuk melakukan target itu dengan sempurna dan baik. Semoga bermanfaat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apa? Apa ya kakak? Apa ya kakak? Batman kakak. Batman. Hantangnya. Hantangnya. Nah, ini halo kakak. Halo. Halo kakak. Malah, halo kakak. Bye bye kakak. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Didilat. Bye bye. Nah,